Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi lanjut ya untuk 5 orang yang terakhir yang beruntung ya. Yang pertama di sini ada Dahlia Manis ya. Dahlia Manis Dahlia Manis V21 ya, atas nama Dahlia ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja ya kita lihat. Oke sobat ya, ini tab ya seperti biasa, karena kemarin sudah saya deteksi. Sekarang dari dalam lama saya tinggal menyampaikan saja, inilah ya kartunya yang sudah keluar untuk atas nama Dahlia. Saya akan cek seputar auranya dulu ya. Oke ya, ini sekali lagi untuk Dahlia, harap didengarkan baik-baik ya. Untuk seputar aura ya, saya melihat aura yang terpancar ya hari ini ataupun saat ini terlihat warna hijau ya. Artinya apa? Artinya hijau di sini ya, bisa dikatakan Dahlia ini orangnya dingin ya, tidak mau adanya sebuah keributan, entah sama keluarga, entah sama orang lain. Nah, Dahlia ini selalu menghindari sebuah konflik ya, karena dari segi aura ini dingin ya, dan bisa menjadi pengayom gitu. Apalagi ketika ada sebuah perselisihan, maaf, apalagi ketika ada sebuah perselisihan antara teman ataupun keluarga. Nah, ini Dahlia sosok yang mampu menjadi seorang penengah seperti itu. Dan juga dia itu orangnya baik, tidak mau istilahnya itu langsung menjustis kesalahan seseorang, seperti itu ya sosok Dahlia ketika dilihat dari warna aura. Untuk energi positif negatif ya, setelah saya deteksi barusan secara terawangan ya, untuk energi positif ya masih bertahan di sekitar 60% ya, itu energi positif. Energi negatif 40% ya, ya masih mending lah karena masih tinggi energi positifnya. Untuk pagar gaib ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini pagar gaibnya ya bisa dikatakan 50% coba. Jadi Dahlia ini ya dikatakan masih cukup rawan ataupun masih cukup rentan ketika ada orang iri, orang toksik ya, yang mengirim energi black magic ataupun energi negatif, ini masih bisa jebol ya, ataupun masih bisa tembus. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya akan bisa mempengaruhi dalam kehidupan, entah kesulitan di faktor ini, biasanya seperti itu. Ya. Untuk hotam pendamping, apakah Dahlia ini diikuti sosok hotam? Setelah saya deteksi secara penerawangan, ini alhamdulillah Dahlia kosong ya, artinya tidak ada makhluk astral ataupun hodam yang ikut ya, baik dari leluhur ataupun dari hodam alam ataupun dari hodam bacaan ataupun ritual. Ini Dahlia ini tidak ada, seperti itu ya. Oke, langsung ya, sekarang masuk ke sesi pembacaan. Untuk asmara di sini Dahlia muncul petunjuk 9 kap ya, ingat ya, ini kemarin sudah saya deteksikan, sekarang saya tinggal membacakan saja. Dahlia ada 9 kap. Ini memberikan sebuah pesan ya. Untuk asmara sih ya bisa dikatakan saat ini aman. Nah, gitu. Cuman harus waspada ya. Kelihatannya ada beberapa konflik lah ya. Ketika itu dibiarkan, ini akan bisa melebar. Meskipun terlihat masih cukup aman ya. Seperti itu. Jadi harap waspada untuk asmaranya. Lanjut ya. Kalau untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah pesan ya, bahwa pekerjaan ataupun karir ini insya Allah akan ada peningkatan ya, akan ada perkembangan lah. Nah, seperti itu ya, ketika sudah bekerja ataupun sudah berkarir ya, terlepas Dahlia ini sudah bekerja atau belum ya, ketika belum
belum bekerja, terus misalkan nih mau melamar kerjaan ataupun diajak kerja, ini kelihatannya akan ada sebuah pencapaian juga, seperti itu ya. Karena di sini melambangkan keberuntungan berpihak sama, Dahlia di seputar pekerjaan ataupun karir. Lanjut untuk di keuangan ataupun rezeki, ini muncul petunjuk death ya, untuk Dahlia ada prajurit ya, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Ini juga sama sudah saya deteksikan kemarin, saya tinggal menyampaikan. Nah, di sini pesannya untuk Dahlia ya seputar keuangan ataupun rezeki, ini ini waspada ya. Karena apa? Karena di sini jelas ya, secara keuangan bisa dikatakan agak seret ya, ataupun banyak sendatan, banyak hambatan ya. Adanya kekurang lancaran, terkadang mempunyai rezeki pun itu ya sering nggak lama gitu loh, nanti keluar buat bayar ini, pokoknya intinya itu serasa cepat habis ini Dahlia. Karena jelas ya ada, tembakan black magic juga, harap waspada ya untuk Dahlia ya. Lanjut ya, untuk di kesehatan ini muncul petunjuk, 8 ya, 8 koin, seseorang sedang memahat koin. Nah, ini memberikan pesan untuk Dahlia untuk masalah kesehatan harap dijaga ya, gitu. Karena Dahlia ini ya bisa dikatakan, rawan lah untuk biasanya terserang suatu penyakit ya, gitu loh. Ya terkadang penyakit yang datang itu secara secara tiba-tiba lah, tanpa disengaja ya, beda ya. Eee, Kalau disengaja itu misalkan, eee, mempunyai alergi ya, terus makannya itu tidak dijaga, itu kan namanya disengaja. Tapi beda ya Dahlia ini, gitu loh. Terkadang penyakitnya itu datang tanpa diduga. Ya kelihatannya Dahlia di sini ya ingin adanya sebuah perjuangan untuk apa ya, untuk masalah kesehatannya di sini. Tetapi, intinya ya masih masih cukup masih cukup fit lah untuk saat ini ya. Itu yang saya rasakan ya. Oke ya, sekali lagi untuk, Dahlia ya, inilah informasi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, semuanya yang sudah saya sampaikan ini ya, bisa saja sudah dirasakan saat ini, dan ketika belum dirasakan, ya bisa saja nanti di 3 hari ke depan akan terjadi ya, apapun pembacaannya. Entah pembacaannya tadi ada yang baik, ada yang kurang baik, itu ketika hari ini belum dirasakan, ya 3 hari. Seperti itu ya. Insya Allah yang saya informasikan ini ya bisa resonate, bisa tepat di atas 98%. Seperti itu ya. Oke langsung ya. Selanjutnya yang kedua ya, yang beruntung di plat ketiga ini orang yang kedua atas nama Suryani ya. Suryani 4604 ya. Itu nama akunnya, terus nama orangnya juga tetap sama ini. Suryani ya. Sekarang kita lihat untuk Suryani. Kita cari dulu ya kartunya karena kemarin sudah saya deteksikan, tinggal saya menyampaikan saja. Ada Queen, Lover, dapat koin, kurang satu ya. Tadi mana ini tadi? Bentar ya, kita cari dulu yang kartu satunya. Ya, inilah ya kartu yang sudah muncul, yang kemarin sudah saya deteksikan ya. Dan saya tinggal menyampaikan saja. Sekali lagi ini untuk Suryani ya. Saya akan deteksikan dulu.
Oke ya, untuk Suryani ya, setelah saya deteksikan secara penerawangan, untuk aura ya, untuk aura saat ini ya, itu yang muncul dominan warna hijau sama warna oranye. Biasanya orang-orang yang mempunyai aura warna hijau dan oranye itu, ya orangnya bisa dikatakan adanya sebuah semangat lah, seperti itu ya. Terus orangnya itu ingin selalu tahu informasi atau hal-hal yang bersifat baru gitu loh. Misalkan ada berita apapun yang baru dia ingin tahu, terus misalkan ada barang-barang yang pengeluaran baru dia selalu ingin tahu. Ya, kelihatannya seperti itu ya. Dan juga bisa dikatakan dia orangnya baik ya, gitu. Dan biasanya suka memendam masalah, meskipun terkadang ada sedikit apa ya, agak cuap-cuap lah, ya, agak ada cerewetnya sedikit lah, ya kira-kira seperti itu ya. Tapi ya tapi tidak masalah. Ya. Itu kalau seputar aura ya. Kalau seputar energi positif dan negatif ya, setelah saya deteksikan cara penerawangan untuk energi positifnya, ini terlihat bisa dikatakan 65% ya. Energi negatif ini bisa dikatakan 40% ya. Jadi masih diuntungkan lah karena energi positif masih masih lebih tinggi lah, ya kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ya untuk pagar gaib setelah saya deteksi cara penerawangan di sini untuk pagar gaib ya sangat rentan gitu loh, 30%. Ya, kalau bisa ditingkatkan ya untuk pagar gaibnya. Bagaimana caranya? Ya tetap adanya pendekatan doa-doa terus sama Sang Maha Kuasa dan lakukan ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu salah satunya ya, biar pagar gaibnya bisa meningkat ya ataupun bisa naik level. Untuk masalah hutan pendamping ya, untuk Dahlia di sini ya. Maaf untuk kok Dahlia. Untuk Suryani ya, sekali lagi untuk Suryani ya, ini pagar maaf untuk hodam hodam pendampingnya saya tadi melihatnya itu kosong ya. Ini alhamdulillah kosong, jadi tidak ada dari unsur leluhur ataupun hodam amalan ataupun hodam alam ya. Jadi siapa Suryani ini tidak tidak diikuti, tidak diikuti oleh sosok astral. Kira-kira seperti itu ya. Oke langsung ya untuk di pembacaannya. Asmara Suryani. Di sini ada Queen of Pentacles. Ini kemarin sudah saya deteksi, tinggal saya menyampaikan pesan. Nah ini memberikan sebuah pesan, ya kelihatannya Suryani sedang fokus ya, ataupun sedang berkonsentrasi untuk tetap bisa menjaga asmaranya agar tetap stabil. Jadi bisa dikatakan saat ini asmaranya ya kalau dikatakan baik ya baik, kalau dikatakan kurang baik ya memang ada sedikit problem begitu loh. Makanya terkadang selalu mikir ya, selalu merenung ya. Terkadang masalah itu juga timbul secara tiba-tiba. Kira-kira seperti itu ya untuk asmara saat ini. Lanjut ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, ini muncul petunjuk di lover. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Ini untuk pekerjaan bisa dikatakan ya akan ada keberuntungan lah, akan ada kejutan-kejutan. Seperti itu ya kalau untuk segi pekerjaan ya. Lanjut kalau untuk keuangan ataupun kerezekian ya. Di sini Suryani muncul petunjuk 4 koin. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini memberikan sebuah pesan ya untuk keuangan. Ini kelihatannya Suryani betul-betul mau menjaga ya gitu loh. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan ini biasanya Suryani ini sosok yang bisa untuk memanage ataupun menjaga keuangan gitu loh. Supaya apa? Supaya biar ada kebutuhan ini tidak terlalu pusing. Ya, kelihatannya seperti itu ya. Dan kalau untuk urusan rezeki sih saya rasa ya tidak terlalu terpuruk-puruk amat lah. Mungkin masih ada sebuah simpanan lah meskipun tidak banyak seperti itu ya. Jadi sekali lagi jadi ketika mungkin ada kebutuhan yang sifatnya dadakan ini Suryani katanya masih bisa kok. Lanjut ya untuk di kesehatan di sini ada 9 cup. Saya rasa untuk kesehatan sih bagus ya. Tidak adanya untuk saat ini ya alhamdulillah kalau saya lihat dari segi kartu di sini cukup fit ya. Jadi tidak ada suatu penyakit yang mungkin mengkhawatirkan ya untuk saat ini loh ya. Seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk Suryani
inilah info ya yang sudah saya sampaikan. Dan harus diketahui semua yang sudah saya bacakan ini bisa saja sudah dirasakan saat ini. Ketika belum dirasakan, ya paling lama 3 hari ke depan lah akan bisa merasakan sesuai kartu ini ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Suryani. Ya sekarang kita lanjut ya untuk orang yang beruntung yang ketiga. Yang beruntung di sini yang mempunyai akun underscore ya atasa siapa ini underscore atasalmol 269 ya, atas nama Ana Widyayanti ya, atas nama Ana Widyayanti ya. Kita lihat dulu ya, karena kemarin sudah saya deteksikan biar cepat, saya tinggal melihat aja. Yang pertama di sini muncul lover, terus two of cup ya di sini. Ya, ini ya beberapa kartu ya yang kemarin sudah saya deteksikan dan saya tinggal menyampaikan pesan saja karena biar tidak terlalu panjang ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi untuk energinya dulu. Oke ya, sekali lagi ya setelah saya deteksi cara penerawangan ya untuk masalah aura ya, sekali lagi atas nama Ana Widayanti. Ini untuk auranya Ana ya, saya panggilnya Ana aja ya, tidak terlalu banyak. Ini untuk aura ya, Ana kelihatannya auranya di sini ya bisa dikatakan apa ya, masih cukup aman lah ya, gitu loh. Auranya masih terbilang hijau ya, ada sedikit warna pink ya. Itu menandakan adanya sebuah apa? Adanya sebuah kedamaian ya. Orangnya juga tidak suka ribut ya. Orangnya baik, tidak tegaan, tetapi apa? Tetapi sering dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Seperti itu ya. Karena kelihatannya Ana ini orangnya cinta akan kedamaian. Seperti itu. Itu kalau dilihat dari warna aura. Terus masalah energi positif dan negatif ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan untuk energi positif ya di sini terbaca masih cukup lumayan bagus ya ataupun lumayan baik lah, sekitar 60%. Untuk energi negatif di sini kelihatannya 40%. Seperti itu ya. Untuk lanjut ya, untuk pakar gaib setelah saya deteksi cara penerawangan untuk pakar gaibnya ya di sini sekitar sama 65%. Artinya ya kalau dikatakan aman ya aman, cuman kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Kalau misalkan mentok itu 70 ataupun bahkan 70% ke atas, ini bisa dikategorikan kategori aman. Maksudnya aman itu akan sulit ya untuk istilahnya itu dikirim energi negatif ataupun black magic. Seperti itu ya. Untuk hodam pendamping ya setelah saya deteksi cara penerawangan ini ada ya. Entah Ana ini entah menyadari atau tidak ya. Kelihatannya Ana ini diikuti oleh sosok wanita ya. Seperti itu. Rambutnya panjang ya dan kelihatannya kayak wanita ini kayak memakai kayak sanggul ya. Entah paham atau tidak ya, anak sanggul itu apa ya? Seperti itu. Kayak pakai sanggul terus ada kayak apa? Kayak tusuk undi gitu loh. Itu yang selalu mengikuti anak. Seperti itu. Nah, kalau dari jenisnya sih ini kelihatannya apa ya?
dari alam ya, gitu. Jadi ada makhluk astral ini yang selalu ngikut sendirinya gitu, ngikut sendirinya. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya sama uh, leluhur ya, hodam leluhur ataupun hodam amalan ataupun ritual ini tidak ada. Ya mungkin aja makhluk astral ini suka ataupun selaras ya. Maksudnya selaras itu di dalam energinya Ana sendiri itu karena kan dingin ya. Oke, sekarang langsung kita memasuki seksi untuk pembacaannya ya. Ana, di sini untuk asmara dulu muncul petunjuk The Lover. Ya, ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Ini memberikan sebuah pesan ya. Kemarin sudah saya deteksikan, tinggal saya sampaikan sekali lagi ini memberikan sebuah pesan kalau asmaranya itu saya rasakan untuk saat ini ya, ya tidak ada masalah lah. Terlepas Ana ini lajang ya, ataupun mungkin sudah pernah menikah tetapi sudah pisah ataupun berpacaran ataupun sudah menikah, saya nggak mau masuk ke arah sana karena akan kalau saya dari satu-satu ini akan sangat panjang ya. Saya ambil poin ataupun garis besarnya. Bisa dikatakan untuk asmara saat ini bagus ya. Jadi bisa dikatakan antara hati Anda sama pasangan ini ya sinkron ya. Kira-kira seperti itu. Bagus ya. Lanjut ya. Untuk pekerjaan ataupun karir ya. Muncul petunjuk itu of cup. Ini juga sama kelihatannya Anda diliputi saat ini diliputi roda-roda keberuntungan. Ya. Misalkan ada konflik ataupun ada problem di masalah pekerjaan ataupun karir, ini nggak akan lama kok ya. Paling lama 3 hari itu akan bisa selesai lagi. Bahkan di sini ada sebuah mungkin akan ada sebuah kejutan lah. Minimal suasana hati dan pemikiran itu ada ketenangan. Seperti itu ya. Ini kalau untuk faktor pekerjaan ya. Lanjut ya. Kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian, Ana di sini muncul petunjuk Nick of Cup. Ini memberikan sebuah pesan harap harap berhati-hati ya untuk mengeluarkan keuangan gitu loh. Jangan terlalu gegabah ataupun mungkin yang tidak penting-penting itu jangan jangan dibeli. Kalau masalah rezeki apa kerezekian ya insya Allah lah di 3 hari ke depan ini akan ada rezeki juga ya. Kira-kira seperti itu. Karena di sini melambangkan kelihatannya Ana itu apa ya orangnya itu cerdas dan selalu ingin mencari ya seperti itu ingin adanya usaha bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah keuangan. Nah, itu eh, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil lah. Jadi masih cukup bagus ya secara kerja kan. Nah untuk kesehatan sendiri di sini ini waspada ya Ana. Ada 5 cup gitu loh. Harus dijaga kesehatannya karena ini Ana ini juga rawan ya. Rawan terserang adanya sebuah sakit ataupun rawan terkena sebuah penyakit ya. Seperti itu. Ini kelihatannya sih ada penyakit ya yang mungkin sampai saat ini tuh terkadang apa ya sembuh terus kambuh lagi sembuh kambuh lagi seperti itu. Jadi terkadang anak juga bikin bingung bagaimana cara untuk penyembuhan total biar sakitnya tidak kembali lagi ya misalkan seperti itu. Makanya di sini Anda harus tetap menjaga masalah kesehatannya seperti itu ya biar tidak selalu timbul rasa sakitnya. Oke ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk Ana ya. Sekali lagi untuk Ana apapun yang sudah saya bacakan semua ini ya sesuai dengan kartu ini bisa saja sudah dirasakan saat ini ya. Bisa saja ketika belum dirasakan ya 3 hari ke depan. Sekali lagi waspada loh ya untuk masalah kesehatan ini rawan loh. Bisa saja 3 hari ini akan bisa sakit lagi. Seperti itu ya. Oke sekarang kita lanjut ya untuk yang keempat ya. Orang yang beruntung atas nama Mbak Bejo siapa ini? Underscore ya Mbak Bejo Frame. Terus kalau namanya sih Bejo Aman ya. Saya panggilnya Bejo aja ya. Sekarang kita lihat dulu ya, kita cari untuk deteksinya yang kemarin.
Oh, oke ya, ini ya, kemarin sudah saya deteksikan, biar tidak lama-lama, makanya, sudah saya siapkan ya, biar tidak mendeteksi ulang. Inilah ya, kira-kira seputar gambaran untuk atas nama Bejo. Sekarang saya akan deteksi dulu ya. Ya sekali lagi ini untuk, Bejo ya, atas nama, maaf sebentar ya. Oh iya, atas nama Bejo ya. Setelah saya deteksi ya secara penerawangan barusan untuk aura ya, di sini kelihatannya Bejo auranya untuk saat ini ya, ini kuat ya, dalam arti kuat itu warna yang paling dominan ini muncul warna kelabu ya, Sobat. Biasanya orang-orang yang punya aura warna kelabu di sini ya kelihatannya ada ada sebuah konflik ya, ada sebuah masalah, entah itu masalah yang lalu ataupun baru-baru saja terjadi, gitu loh. Seperti itu ya. Dan bisa dikatakan apa ya, ada sesuatu masalah yang mungkin memprihatinkan gitu loh. Yang membuat prihatin lah, yang membuat mungkin amat kecewa, amat bersedih ya. Selalu selalu kepikiran. Seperti itu ya. Itu untuk warna aura atas nama Bejo. Nah, untuk masalah energi negatif dan positif ya di sini. Untuk energi positif ya di sini Bejo kelihatannya 40% ya. Gitu loh. Ini kenapa dengan Bejo ya? Ini positifnya loh 40%. Negatifnya di sini 55% ya, tinggi. Jadi energi positif sama negatif ini lebih tinggi negatif ini. Ini kenapa ya dengan Bejo? Lanjut ya. Untuk masalah pagar gaib setelah saya deteksi secara penerawangan di sini untuk Bejo sangat rentan ya 40%. Ya, jadi mudah tertembak ataupun terkirim energi negatif ataupun black magic ya. Dari orang toksik, orang yang iri, orang yang jahil. Ini rawan terkirim dan rawan tembus. Gitu loh. Sehingga apa? Ya mengakibatkan dalam kehidupan itu selalu bermasalah dan bermasalah terus. Seperti itu ya. Kalau untuk hodam hodam pendamping ya setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini kelihatannya kosong ya, aman, tidak ada makhluk astral yang mengikuti, baik dari leluhur ataupun dari hodam amalan ataupun hodam alam, gitu. Jadi alhamdulillah ya tidak diikuti sosok astral. Lanjut ya, sekarang lanjut di sesi pembacaan. Untuk asmara di sini muncul petunjuk The Devil ya. Ini kenapa dengan Bejo ya? Ini sudah saya deteksikan kemarin, saya tinggal menyampaikan pesan saja. Nah, ini memberikan sebuah pesan, katanya asmara Bejo ini kurang kurang baik-baik saja, kurang aman lah. Bisa saja saat ini sudah dirasakan ya, adanya konflik, adanya problem. Ya, bisa saja ini larinya ke arah saling meninggalkan ini, saling pisah lah, katakanlah seperti itu. Jadi secara garis besar ya, di sini saya merasakan kurang aman, kurang baik-baik saja. Karena memang ada sebuah energi negatif yang sedang masuk. Jadi Bejo ini tertembak energi negatif di sini. Energi black magic. Kalau bisa dinetral ya, biar tidak berpengaruh ke faktor-faktor yang lain. Seperti itu. Lanjut ya, untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya tadi cara penerawangan di sini, ya, ini kan muncul the star ya. Ini kemarin sudah saya deteksikan juga ini. Gitu. Ini memberikan sebuah pesan kalau soal pekerjaan sih insya Allah akan ada sebuah keberuntungan ya, ataupun akan ada sebuah kejutan. Seperti itu ya, untuk saat ini. Gitu. Minimal suasana pemikiran, suasana hati ini lagi bagus lah. Seperti itu ya. Bisa saja sudah dirasakan saat ini,
ketika belum dirasakan ya mungkin nanti 3 hari sampai 3 hari ke depan. Lanjut ya, untuk masalah, keuangan ataupun rezeki menuju petunjuk ngapain di sini. Ini juga sama kemarin sudah saya deteksi tinggal saya menyampaikan pesan. Nah ini sekali lagi untuk Bejo masalah keuangan dan rezeki, saya merasakan sih keuangannya ini ya tidak terlalu terpuruk lah, katakanlah masih bersahabat. Artinya apa? Ya ketika mungkin ada kebutuhan ini Bejo masih bisa kok ya untuk menutup, untuk membayar ya. Bahkan di sini saya melihat ya bisa saja di sini akan ada rezeki yang baru, akan dihantam sebuah keuangan. Bisa saja sudah dirasakan saat ini, ketika belum ya mungkin selama 3 hari. Apa intinya garis besarnya masalah keuangan dan rezeki ini masih aman lah ya, cukup stabil, masih seperti itu ya. Bahkan di sini ya itu tadi ada pertanda baik akan ada sebuah hantaman rezeki. Itu kan sebagai pertanda aja ya. Lanjut ya untuk kesehatan di sini. Ini Bejo harus waspada ya kesehatannya ya. Ini secara kesehatan sih ya kurang aman gitu loh. Bisa saja kapanpun ya ini rentan terhadap sakit ini Bejo. Karena memang mungkin ada sebuah beban ya gitu loh. Beban masalah dan itu berat. Ya itulah yang menimbulkan terkadang penyakit itu sering muncul gitu loh. Seperti itu ya. Jadi harap dijaga untuk kesehatannya. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu bingung-bingung amat ya. Jalani aja lah. Seperti itu ya. Cuman saran saya di sini memang ada sebuah penutupan aura ya untuk Mbak Bejo kalau bisa dinetral. Seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Bejo. Ingat ya, apapun yang sudah saya sampaikan semua ini ya bisa dikatakan bisa saja sudah dirasakan saat ini. Ketika belum dirasakan saat ini ya paling lama 3 hari ke depan. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ya untuk yang terakhir ya, yang kelima di sini orang yang beruntung atas nama underscore Warsiti C8P itu untuk nama akunnya. Untuk nama orangnya sih sama ya, Warsiti ya. Kita cari dulu ya Warsiti. Ini kemarin sudah saya deteksikan, saya tinggal mencari saja ya. Warsiti. Oke ya, inilah beberapa kartu ya yang kemarin sudah saya deteksikan, kan biar tidak berlama-lama ya. Makanya kemarin tuh saya simpan ke HP. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan deteksi dulu energinya untuk Warsiti. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, sekali lagi ini untuk Warsiti harap didengarkan baik-baik. Untuk aura ya, Warsiti sih auranya masih cukup aman ya. Artinya masih terlihat warna yang paling dominan terpancar saat ini warna hijau. Nah, orang-orang yang mempunyai warna warna hijau ini ya bisa dikatakan apa ya, tidak mau adanya sebuah masalah, tidak mau adanya sebuah konflik ataupun keributan. Bahkan bisa menjadi sosok penengah gitu loh. Misalkan ada seseorang keluarga ataupun teman yang ada konflik, yang ada pertengkaran ini pasti ini biasanya bisa gitu loh memberikan sebuah saran ya, memberikan solusi agar masalahnya itu tidak berlanjut. Ya, kira-kira seperti itu. Cuman wasit ini apa ya? Terkadang ketika ada masalah pun itu sering dipendam gitu loh. Seperti itu ya. Jadi biasanya sih
jarang untuk diungkap, kuat untuk memendam sebuah masalah dan bisa menjaga suatu rahasia ini kelihatannya. Iya, kalau untuk aura. Kalau untuk lanjut ya, setelah saya deteksi cara penerawangan untuk energi positif dan negatif ya. Ini untuk positifnya dulu. Ini kenapa ya positifnya 50% untuk Suwarti dan energi negatif di sini waspada ya. Energi negatifnya 60%. Tinggi nih Suwarti ya. Sangat tinggi nih energi negatifnya. Makanya mudah terhantam sebuah problem, mudah terhantam sebuah konflik dalam kehidupan. Seperti itu ya. Itu kalau energi negatif positif. Nah, kalau pagar gaib ya setelah saya deteksi secara penerawan barusan, ini untuk pagar gaib ini waspada Warsiti. Ini Warsiti kelihatannya 40% sangat rawan gitu loh. Gampang tembus lah, gampang jebol lah ketika Warsiti ini dikirim energi negatif ataupun black magic. Ini gampang merasuk, gampang masuk karena pagar gaibnya ini kurang kuat. Kalau bisa ditingkatkan pagar gaibnya ya. Ya gitu loh. Caranya bagaimana? Ya tetap selalu pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ditingkatkan ibadahnya dan lakukan hal-hal yang bersifat positif dan baik. Kira-kira seperti itu. Biar pagar gaibnya itu naik level seperti itu. Untuk hodam pendamping ya. Ini kalau setelah saya deteksi cara penerawangan barusan ya. Untuk hodam hodam pendamping di sini ya. Ini kelihatannya tidak diikuti makhluk astral ya untuk Warsiti. Jadi aman ya. Entah dari hodam leluhur ataupun amalan ataupun hodam dari alam ini rupanya tidak ada yang mengikut lah. Ya bagus lah ya. Lanjut ya di pembacaan Warsiti. Ini untuk asmara ya. Muncul petunjuk Seven of Pentacles, ada seseorang memandang 7 koin. Ingat ya kemarin sudah saya deteksikan, tinggal saya sampaikan, makanya saya simpan di HP ya. Kira-kira seperti itu. Semuanya mulai part 1, part 2 dan terakhir part 3 semuanya itu kemarin sudah saya deteksikan, saya sudah simpan di HP, kan saya tinggal melihat saja. Seperti itu ya. Sekali lagi ya, asmara di sini ada 7 koin. Artinya untuk asmara sih kelihatannya Warsiti lagi kurang aman ya. Lagi kurang baik-baik saja. Terkadang masalah itu yang timbul secara dadakan ya. Jadi kerap kali ya ataupun terkadang sering kali ada pemikiran, ada renungan gitu loh. Kapan asmara bisa stabil? Itu yang saya rasakan. Jadi bisa dikatakan posisi asmara saat ini lagi kurang aman ya. Itu bisa saja terjadi. Maksud saya bisa saja sudah dirasakan saat ini. Jadi kurang kondusif, kurang aman. Nah, ketika mungkin asmaranya aman ya, untuk saat ini ya waspada 3 hari ke depan. Karena yang jelas di sini menggambarkan situasi asmara adanya sebuah problem, adanya sebuah konflik sehingga terkadang dibikin capek, dibikin lelah untuk memikirkan kapan bisa stabil. Seperti itu ya. Untuk pekerjaan ataupun karir ya Warsiti jelas di sini muncul petunjuk Three of Cups ya. Sama kemarin sudah saya deteksikan, sekarang saya tinggal memberikan sebuah pesannya saja. Ini untuk pekerjaan sih adanya roda keberuntungan ya untuk Warsiti ya. Gitu. Entah pekerjaannya apa, karirnya apa, ini pokoknya ada keberuntungan lah. Akan ada kejutan. Minimal suasana pemikiran, suasana hati ini masih bagus ya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan. Terlepas Warsiti ini sudah mempunyai pekerjaan atau tidak, yang jelas adanya sebuah keberuntungan ya kalau di faktor pekerjaan. Lanjut ya. Untuk di keuangan ataupun di rezeki ya Warsiti muncul petunjuk The Chariot. Ini waspada Warsiti, keuangannya harus dijaga karena saya merasakan ini pemasukan dan pengeluaran tidak imbang. Terkadang Warsiti ini dibikin bingung mana dulu yang harus didahulukan. Maksudnya untuk kebutuhan keuangan ini loh, untuk mungkin membeli, membayar apapun itu. Ini terkadang Warsiti mengalami kebingungan karena itu tadi loh. Yang saya rasakan di sini keuangannya lagi kurang baik-baik saja. Banyak hambatan, banyak sendatan, ada penurunan. Makanya terkadang sering dibingungkan. Seperti itu ya. Jadi harap dikontrol ya. Harap dikontrol untuk masalah pemasukan dan pengeluaran. Jangan terlalu boros-boros dulu untuk bulan-bulan ini. Lanjut ya. Untuk kesehatan di sini kenapa Warsiti ada The Devil ya. Ini jelas. Ini The Devil akibat ada
tembakan black magic ya. Ini kayaknya sih kesehatan wasit ini lagi kurang fit ya, gitu loh. Ya kalau misalkan hari ini fit, saat ini fit ya syukur alhamdulillah. Tapi ini terkadang sering kambuh loh sakitnya. Dan ini unsurnya non medis. Kalau disembuhkan secara obat ya misalkan ya, itu kan medis. Ini akan sulit karena kelihatannya Warsiti diserang masalah kesehatan. Kalau bisa dibuka aura ya, karena di sini rentan sekali ya, itu loh. Makanya ketika dibiarkan rentan, bisa sakitnya tuh sering hadir, sering sering kambuh ya. Terus faktor-faktor yang seperti ini bisa kena imbas semua. Nah gitu loh. Ini saya rasakan cukup berat ya. Ada The Devil. Kalau mungkin Warsiti masih sehat ya, untuk saat ini waspada. Ini jelas ya, sekali sakit ini akan lumayan berat loh. Karena jelas yang ada kiriman negatif. Makanya secara pagar gaib pun tadi saya menyampaikan ini kan rendah pagar gaibnya. Jadi mudah terserang. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Warsiti ya. Oke ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk Warsiti, apapun yang sudah saya bacakan ya, entah tadi saya membacakannya ada unsur baiknya, ada unsur buruknya, bisa saja sudah dirasakan saat ini. Nah, ketika belum dirasakan, ya 3 hari ke depan akan ada kejutan seperti yang sudah saya bacakan. Seperti itu ya. Sekali lagi pesan saya Warsiti harus dibuka aura. Ini dirasakan sebetulnya ini sudah lama ini ya, masalah tembakan black magic ini. Saya pastikan sudah lama. Gitu loh. Jangan dibiarkan ya, ini sangat tidak diuntungkan sekali. Ada kiriman yang luar biasa ini. Oke ya, seperti itu ya. Oke sobat, syukur alhamdulillah ya. 15 orang ya, sudah beruntung saya bacakan dan itu gratis ya. Seperti itu. Ya biasanya kalau secara personal memang ada biaya berbayarnya. Makanya kemarin itu istilahnya itu saya memberikan sebuah bonus lah untuk sahabat di channel Ruang Batin ya. Ada sebuah session gratis, bukan seperti itu ya. Cuman apapun itu ya kalau bisa lebih apa ya, konsultasi lebih lebih pribadi akan bisa lebih jauh lagi. Nah, kalau ini saya lebih jauh kan waktunya panjang. Ini aja sudah panjang loh waktunya. Mulai part 1, part 2, part 3 ini kan sudah panjang gitu loh. Ya. Oke ya, terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin yang sudah antisipasi, kok sudah antisipasi. Maksud saya yang sudah mengikuti lah ya, antusiasnya maksudnya yang sudah antusias untuk bisa mengikuti ya, deteksi secara gratis seperti itu ya. Dan sekali lagi mohon maaf ya buat mungkin yang belum beruntung lah ya kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi buat semua sahabat di channel Ruang Batin, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.